Film ini berkisah tentang seorang aktris yang terlibat cinta terlarang dengan sutradara yang telah berkeluarga. Ia mengasingkan diri ke sebuah desa demi melupakan perasaannya itu. Awal mula diperlihatkan dengan dua wanita yang sedang mengobrol di sebuah kafe yang berada di Hamburg, Jerman, sembari minum kopi dan merokok. Mereka bernama Yonghee dan wanita berkacamata bernama Ji-young. Selanjutnya, Yonghee dan rekannya itu kembali ke hotel. Jadi, mereka liburan ke Jerman untuk berlari dari masalah hidup yang mereka alami. Yonghee yang merupakan aktris baru terlibat skandal perselingkuhan dengan sutradara. Itulah alasannya ia kabur ke kota ini. Sedangkan Ji-young baru saja bercerai dari suaminya. Keesokan harinya, Yonghee dan Ji-young pergi jalan-jalan. Tiba-tiba, seorang pria dari kejauhan memanggil mereka, dan ternyata pria itu salah orang. Mereka tadinya ingin makan sup di sebuah kafe, tapi kafenya tutup karena hari libur. Kemudian mereka beralih ke taman dan menikmati pemandangan danau di sana. Lalu Ji-young bertanya kepada Yonghee apa sebenarnya yang Yonghee inginkan dalam hidup. Yonghee menjawab jika ia ingin hidup sesuai dengan apa yang ia inginkan. Lalu Ji-young berkata lagi, apakah Yonghee masih mengingat laki-laki yang membuatnya kabur ke Jerman itu? Yonghee hanya berkata, jika lelaki itu hanyalah manusia. Jika memang tidak cocok, ya pasti akan berpisah. Dia juga bercerita tentang yang terjadi bahwa lelaki itu memiliki anak kecil dan sebenarnya ia sangat mencintai lelaki itu. 그래도 너무 힘들게 하면 어쩔 수 없는 거지 뭐. 진짜 어쩔 수 없으면 어떻게 내가 할 수 있는 게 없더라고. Sekembalinya ke hotel, mereka membeli buku. Penjual buku di sana banyak bercerita tentang buku-buku komposer, lalu ia juga memainkan piano untuk mereka. Lanjut cerita, mereka mendatangi sebuah apartemen untuk menemui seseorang. Namun orang tersebut tidak bisa mereka ajak diskusi karena sedang sibuk dengan teleponnya. Kemudian Yonghee bercerita dengan Ji-young soal Paul, pria yang memainkan piano untuk mereka saat di toko buku itu. Lelaki itu terlihat tersipu malu saat bersama mereka. Jadi ceritanya menggosiplah mereka nih kan? Akhirnya, setelah menunggu lama, mereka bisa berbicara dengan pria berkacamata itu. Pemuda itu mengajak mereka ke rumahnya untuk makan bersama. Usai makan, mereka pergi ke pantai. Saat senja tiba, Yonghee melukis wajah seorang laki-laki yang ia cintai itu. Ji-young memuji gambarnya. Ji-young bertanya apakah pria yang digambarnya botak. Lalu Yonghee berkata jika ia tidak peduli lagi dengan penampilan pria. Bahkan, ia sudah pernah berkencan dengan banyak pria tampan. Mendengar itu, Ji-young iri kepadanya karena ia belum pernah melakukan itu sama sekali. Yonghee kemudian berkata jika ia merindukan pria itu. Kemudian Yonghee berjalan sendirian ke ujung pantai, sementara yang lain berkumpul di sudut pantai lain. Dan tiba-tiba seorang laki-laki memakai jas hitam dan kupluk menggendong Yonghee yang tidak sadarkan diri itu. Entah apa penyebabnya belum diketahui kejelasannya dan tidak dijelaskan siapa orangnya. Scene berpindah di sebuah bioskop. Yonghee sedang menonton film. Usai film berakhir, ia sedikit bersedih dan menyeduh kopi miliknya. Ia teringat dengan pria yang ia cintai itu. Kembali ke Korea, tepatnya di desa Gangguang. Kini Yonghee berada di kantor dan melihat jadwal syutingnya. Lalu seorang pria parubaya yang bernama Chonwoo tiba. Ia menyapa Yonghee. Ternyata Chonwoo sering melihat Yonghee di sana. Ternyata ia bekerja sebagai pemrograman di situ. Dan akhirnya mereka berdua saling berbagi cerita. Kemudian Chonwoo memberi saran seharusnya Yonghee tidak berhenti bekerja karena skandal itu. Lalu Yonghee menjawab jika dirinya sama sekali tidak berhenti bekerja, hanya saja sedang menenangkan diri. Kemudian Chonwoo mengajak Yonghee minum kopi. Ia juga memberitahu nanti bisa bertemu dengan Myung-soo yang juga bekerja di sana. Sesampainya di kafe, Yonghee yang masih berdua dengan Chonwoo masih asik bercerita betapa menyenangkan hidup di Gangguang daripada di Seoul. Lalu Chonwoo bertanya kapan akan bertemu dengan Junhee. Sementara Yonghee menjawab bahwa ia tahu di mana Junhee berada dan ia sedang bekerja. Lama menunggu, Myung-soo tak kunjung tiba. Karena Chonwoo ada pekerjaan, ia meninggalkan Yonghee di kafe sendirian untuk menunggu Myung-soo.
bosan menunggu, akhirnya Myung-soo tiba dan menyapa Yong-hee. Lanjut cerita, mereka pun ngobrol setelah lama tidak bertemu. Yong-hee berkata kepada Myung-soo jika ia makin hitam dari sebelumnya. Myung-soo bercerita jika kini gula darahnya semakin tinggi. Lalu ia menyarankan kepada Yong-hee untuk menikah. Namun Yong-hee menjawab jika semua pria idiot dan ia tidak ingin menikah. Lalu Myung-soo bercerita tentang istrinya yang dulunya hanyalah seorang teman. Dari kejauhan terdengarlah suara seorang wanita yang mendumel. Benar saja, itu istri dari Myung-soo. Jadi kafe itu adalah milik Myung-soo. Karena kesal, si istri menyuruhnya cuci piring. Muak mendengar istrinya mengomel, Yong-hee yang menyaksikan itu mengajak Myung-soo untuk pergi mencari udara segar. Namun Myung-soo malah mengajak Yong-hee untuk melihat lantai atas rumahnya. Tiba-tiba istrinya datang memberikan sebuah mangkok besar dan menyuruh suaminya itu untuk menyortir kacang untuk dipanggang. Risih melihat pertengkaran Myung-soo dan istrinya, Yong-hee akhirnya keluar untuk merokok. Malam harinya, Yong-hee dan para seniornya berkumpul di kafe untuk mengobrol dan minum-minum bersama. Yong-hee bercerita kisahnya kepada para teman-temannya itu. 이렇게 뭐 생각으로 사는 거 아니야. 그냥 살고 싶으니까 사는 거지. 사랑이 어디 있어요? 보이질 않는데. 사랑받을 자격 있는 사람 본 적 있어요? 정말로? Keesokan harinya, Yong-hee, Chon-woo, dan Jun-hee pergi ke Hotel Sespoville, hotel besar yang berada di daerah terpencil. Rencananya mereka akan menginap di hotel itu. Saat memasuki kamar, terlihat seorang laki-laki yang memakai jas hitam dan kupluk sedang membersihkan jendela kamar Yong-hee dari luar. Lalu karena di hotel tidak memiliki makanan, Yong-hee dan Jun-hee pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Usai itu, Chon-woo dan Jun-hee mengobrol tentang sutradara yang dicintai oleh Yong-hee itu. Kemudian saat Yong-hee tiba, mereka bersama menikmati arak. Lalu Yong-hee bergegas memasak daging dibantu oleh Jun-hee. Di tengah percakapan mereka memasak, Yong-hee dan Jun-hee saling memuji kepandaian masing-masing. Usai makan, Yong-hee mengantar Jun-hee dan Chon-woo ke mobil. Ternyata yang akan tinggal di hotel itu hanyalah Yong-hee sendiri. Lanjut cerita, Yong-hee pergi ke pantai dan baring di tepi pantai itu sambil menikmati suara ombak yang merdu. Tiba-tiba ia dihampiri oleh An Sung-hee, asisten sutradara yang ia cintai itu. Ia menyapa Yong-hee dan bertanya tentang apa yang sedang dilakukan Yong-hee di pantai itu. Yong-hee juga bertanya balik kepada Sung-hee, dan ia menjawab jika mereka sedang berburu lokasi syuting di sana. Lalu Sung-hee mengajak Yong-hee ikut bersamanya menuju tempat mereka berkumpul karena di sana ada perapian yang dapat menghangatkan tubuh. Sesampainya di sana, Yong-hee menyapa tim lain yang dulu juga pernah ia temui dan bertanya apakah akan syuting di sana. Masing-masing dari mereka memperkenalkan bagian kerja mereka. Ada yang menjadi asisten sutradara 2 dan menjadi aktornya. Salah satu wanita memuji akting Yong-hee yang bagus dan ingin lagi melihatnya berakting. Malam harinya, tampak Sung-hee sedang merokok di luar kedai makanan. Kemudian, Yong-hee dan teman-temannya sedang makan di dalam. Lalu Son-hee menghampiri Sung-hee dan akhirnya mereka pulang bersama. Sedangkan yang lain masih mengobrol santai dengan Soju di kedai itu. Lagi-lagi saat membahas sutradara itu, pasti Yong-hee akan sedih. 제가 폭탄이잖아요, 폭탄! 주위 사람들 다 괴롭히고 망가뜨리고! Keesokan harinya, Yong-hee pergi ke tepi pantai untuk meluapkan perasaan sedihnya dan berjalan menelusuri pantai itu. Ya, dan film pun tamat. On the Beach at Night Alone adalah film drama Korea yang disutradarai oleh Ho Sang-soo, dibintangi oleh Kim Min-hee. Dirilis pada tahun 2017, On the Beach at Night Alone ternyata jadi semacam curcol sutradara Ho Sang-soo terhadap skandal percintaannya dengan artis Kim Min-hee yang juga membintangi film ini. Akhir dari kisah cinta sutradara Ho Sang-soo ialah berakhir cerai dengan istrinya dan memilih Kim Min-hee sebagai pasangannya. Konon keduanya mulai dekat semenjak Kim Min-hee bermain di filmnya yang berjudul Right Now Wrong Then. Skandal ini sempat ramai di Korea Selatan sana. Meski kayaknya akan lebih ramai seandainya keduanya ialah sutradara dan artis negeri Indonesia. Film ini memang segmented sekali. Isinya orang ngobrol, sama seperti sedang menonton sekelompok orang yang lagi hangout di kafe. Kemudian direkam dengan kamera yang ditempel di tripod. Pergerakan kamera di film ini memang sederhana sekali. Tidak ada kamera yang berjalan, statis saja. Dan yang di-shoot itu kebanyakan orang ngobrol, jalan, makan, dan aktivitas lain layaknya orang-orang. Apalagi kebanyakan di-shoot dalam satu take tanpa cut. Meski hanya kamera statis dan zoom in zoom out dan sedikit geser kanan kiri saja, dari film
film-film Hong Sang-soo kebanyakan memang seperti ini. Tidak ada kamera movement yang ciamik seperti film-film lainnya. Tapi ada satu yang sedikit membuat beda, yaitu adanya tokoh laki-laki yang memakai baju hitam dan kupluk, yang tidak jelas dari mana datangnya. Kadang bisa dilihat, kadang tidak. Yang ia lakukan ialah membopong Yong-hee, minta korek api, sama sibuk ngelap kaca. Mungkin ia adalah simbol dari masalah Yong-hee yang mengikuti kemanapun ia pergi. On the Beach at Night Alone tidak sepenuhnya bercerita mengenai seorang perempuan di pantai sendirian. Bahkan kita harus menunggu sampai film akan berakhir baru tahu apa maksud judul tersebut. Film ini diiringi dengan iringan musik klasik yang cocok sekali dengan film ini. Akhirnya film ini wajib ditonton seandainya kamu menggemari film-filmnya Ho Sang-soo. Atau bagi yang ingin melihat Kim Min-hee karena ia adalah nyawa dari film ini. Aktingnya tak kalah super dibanding sewaktu di Handmaiden. Oke, dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film On the Beach at Night Alone 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Anything. Terima kasih banyak dan bye-bye.